Ini kejadian yang gue alami selama gue menyambut Ramadan. Dalam cerita ini aneh banget sih, tapi ada lucunya dan sedihnya juga. Oh iya, ini benar cerita pribadi gue. Kita mulai ceritanya ya. Jadi tahun kemarin, tepatnya tahun 2020, gue menyambut Ramadan dalam keadaan hati yang bisa dibilang kurang baik. Kalau anak zaman sekarang dibilang galau. Udah tahuan galau, udah gede nih. Ya kalau galau udah pasti putus cinta kan. Tahun kemarin gue putus sama pacar gue. Kita udah jalanin hubungan kurang lebih 2 tahun. Kita putusnya karena dia gak boleh berjodoh sama orang yang beda suku. Sebenarnya alasan itu gak masuk akal, tapi gue terima aja. Karena menurut gue setiap suku mempunyai caranya masing-masing. Tapi dalam hal ini gue cuma mikir 2 hal. Pertama, dia udah ada yang lain. Kedua, dia yang gak bisa terima gue apa adanya. Karena masa lalu gue yang kurang baik. Bisa dibilang gue termasuk remaja yang hidup dalam lingkungan pergaulan bebas. Dan bener-bener bebas deh pokoknya. Jadi gue harus terima dong. Karena gue sadar mana ada orang yang mau sama cewek kayak gue, yang gak punya harga diri lagi. Akhirnya gue sambut Ramadan dengan hati yang sedih. Gue berusaha untuk tetap tegar. Gue kerja, kumpul sama teman-teman, cari kesibukan, biar gak berasa banget galaunya. Dan lebih beruntung tempat gue kerjaan ngadain program buka bersama yang tamunya sangat ramai dari berbagai macam ragam dan kalangan. Jadi sudah pasti selama gue kerja bisa lupa kalau gue lagi galau alias jomblo. Hehehe. Ada lagi yang beruntungnya lagi. Gue punya teman kerja yang asik. Setelah berjalan hampir 2 minggu, gue ketemu seseorang yang bisa dibilang gue jatuh cinta. Pada pandangan pertama sama doi. Tapi ngomong-ngomong cepet juga ya gue jatuh cinta lagi. Baru sadar setelah gue nulis ini, jadi senyum sendiri. Tapi gue gak langsung cari tahu siapa doi. Hari-hari gue terus berjalan sampai akhirnya datang hari kemenangan. Yeay. Akhirnya lebaran. Senang dong bisa liburan dan kumpul keluarga. Jadi perasaan gue happy banget. Sampai lupa dong kalau lagi galau. Emang keluarga itu selalu bikin kita bahagia. Dan selalu ada buat kita. Sampai akhirnya gue harus masuk kerja lagi. Saat gue mau masuk kerja, gue bertekad lupain mantan si masa lalu dan coba buka lembaran baru. Singkat cerita, gue masuk kerja. Dan tara, gue ketemu lagi sama doi. Senangnya. Kita kenalan dong. Namanya panggil saja Boy. Oh iya, belum cerita. Dia tempat gue kerja buka cabang baru. Gue ditugasin buat jadi leader di sana. Dan ternyata doi bakal kerja di sana juga. Senang banget dong gue. Tapi ternyata perasaan ini gue pendam sendiri. Gak ada orang yang tahu. Masih gengsi buat cerita ke temen. Sekarang kita sudah mulai masuk kerja. Pelan-pelan gue tata hidup gue lagi. Dan tetap karena kita sudah tempat kerja yang sama, gue ajak ngobrol tapi gak berduaan. Ya masih rame-rame sama temen. Biar gak ketahuan banget kalau gue pengen cari tahu tentang doi. Karena gue sering ngumpul sama temen dari cabang yang lain, jadi gue coba ajak doi. Kan doi juga kenal sama yang lainnya. Jadi kan enak ngajaknya.
Padahal kan modus doang biar bisa dikenal sama doi. Waktu terus berjalan, dan bener gue sama doi makin dekat karena sering jalan bareng. Tepatnya 1 bulan kita kerja bareng. Akhirnya waktu yang dinanti datang juga. Doi ngajakin gue pacaran. Dalam hati gue, akhirnya dengan hati yang deg-deg ser, gue jawab iya. Karena emang gue suka dan udah cukup menurut gue buat kenal siapa doi. Walaupun sebenarnya gak pernah terpikir bakal secepat itu. Diajakin pacaran, tapi ya udahlah ya toh, gue juga seneng banget. Cie jadian. Di sini gue jalan hubungin sama doi, sudah bisa dibilang serius. Kita kerja bareng, ketemuan, sering kumpul bareng juga. Bulan demi bulan kita lalui. Dan gue semakin mengenal doi orangnya gimana. Tapi semakin kesini kita sering ribut karena doi karakternya sangat dominan. Dalam hubungan ini, jadi gue harus ikut kemauan doi. Dan salahnya gue gak bisa kasih doi pengertian sampai doi pengen gue gak kumpul lagi sama teman-teman. Gue cuma bisa nurut apa aja yang doi suruh. Jadi gue renggang sama teman yang selalu ada buat gue. Itulah kesalahan terbesar gue. Jadi bucin banget. Sampai akhirnya hidup gue cuma kerjaan dan doi doang. Di sini gue udah percaya banget sama doi. Jadi gue cerita masa lalu gue. Tapi itu semua membuat hubungan kita lewat dari batas wajar. Kita melakukan hal yang gak seharusnya kita lakuin sebelum menikah. Dan banyak lagi yang sudah gue lewati bersama. Padahal gue aja belum tahu hubungan ini mau dibawa kemana. Apa doi beneran itu sama gue atau enggak, belum tahu pastinya. Karena semua udah terjadi, suatu hari gue beraniin diri buat nanya tentang kedepannya. Dan jawaban doi saat itu sedih. Bikin hati gue seneng, kan doi bilang kita pasti nikah, tunggu saja waktunya. Dasar cewek dibilang gitu aja udah seneng. Udah makin mau aja diapain juga. Padahal gak ada jaminan dia bakal bener nikahin. Gue orangnya perokok aktif dan kuat nongkrong. Mau sampai pagi nongkrong dan gak tidur, emang badan gue masih kuat. Walaupun besoknya harus kerja lagi. Doi pengen gue tinggalin itu semua. Gue oke-oke aja. Tapi maksud gue gak bakal seinstan yang dia mau. Pasti ada proses pelan-pelan. Buat gue tinggalin semua, yang paling gue susah itu tinggalin rokok. Karena emang gue kuat banget merokoknya. Tapi tetap gue berusaha buat tinggalin kok. Ya karena dia gak bisa sabar, jadi bawaannya berantem terus. Sampai akhirnya gue sendiri udah capek ngadepin dia yang marah-marah mulu. Sampai kita break beberapa kali, tapi tetap gak berubah dia. Masih aja marah-marah gak jelas sampai sekarang. Yang gak bisa gue imbangin dari dia itu saat menyelesaikan masalah. Gue tipe orang yang gak mau ribet. Jadi kalau bisa masalah itu diobrolin dan cari solusinya. Beda dengan dia yang selalu berlarut dalam masalah yang sama. Bahkan setiap ribut dia selalu ungkit masa lalu gue yang dulu. Itu sih yang akhirnya bikin gue bener-bener nyerah dan pasrah aja. Hubungan ini mau gimana karena kita udah capek. Kita ribut bukan karena gue ngerokok doang. Kita ribut karena gue sering nge-gap dia chattingan sama cewek lain.
Ya itu bukan cuma sekali ya, namanya cewek udah cinta tetap aja dimaafin. Di tahun ini yang seperti kita tahu ada pandemi COVID-19. Ya tempat kita kerja pasti terkena dampaknya juga dan harus meliburkan beberapa karyawan. Dia jadi salah satu orang yang diliburkan. Karena gua leader, dia menganggap gua tahu semua siapa aja yang akan diliburkan. Yang bikin dia nggak bisa terima itu kenapa gue nggak bilang duluan ke dia kalau dia diliburkan. Sedangkan gue sama sekali nggak tahu sama sekali masalah orang yang akan diliburkan. Udah deh, masalahnya makin ribet kan? Iya, gue sendiri aja puyeng hadapin dia. Tapi yang namanya cewek, kalau udah sayang ya pasti kalian tahu lah. Jadi gue memutuskan untuk ajak dia ngobrol. Gue pengen memperbaiki hubungan kita. Dan dia setuju. Dan dia mengajarkan beberapa syarat. Begitu sebaliknya gue juga kasih beberapa syarat ke dia. Gue setuju sama semua syarat yang dia minta. Tapi dia gak setuju sama syarat yang gue minta. Kalian mau tahu gak apa syarat gue? Gue minta dia gak chattingan sama cewek lain. Wewew, parah banget kan? Dia manusia yang paling egois yang pernah gue temuin. Disitulah gue benar-benar berkeputusan kalau dia udah gak sayang lagi sama gue. Karena menurut gue orang ketiga itu gak usah dicari aja, datang sendiri. Apalagi kalau kita buka pintu. Lagian ngapain ada gue sebagai pacarnya kalau dia bisa dapat perhatian dari cewek lain. Udah bener-bener gak masuk akal ini. Hubungan udah gak sehat. Dan gue tidak melanjut hubungan ini. Putus. Dan di sini gue baru sadar udah ninggalin teman-teman gue demi orang yang salah.